Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya kembali di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah kembali kita untuk bermajlis dalam majlis ilmu di rumahnya, yang mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dipermudah langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, memasuki hadis yang keempat, diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-A'malu bil Khawatim. Amalan itu tergantung di akhir. Setiap amalan tergantung di akhir. Nah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa nama Imam An-Nawawi? Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Nah, insyaallah. Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, beliau termasuk dari ulama sahabat yang menjadi rujukan para sahabat dan para tabi'in di saat itu. Sebagian sahabat segan untuk menyampaikan fatwa kalau di sana ada Abdullah ibn Mas'ud. Beliau salah seorang yang memiliki ilmu qiraatul Quran lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Ada 4 sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ilmu qiraah. Siapa mereka itu? Siapa mereka 4 sahabat tersebut ya Abu Uwais? Ubay bin Ka'ab. Nah, tolong disempurnakan. Salim maula Hudzaifah. Ada 4. Ada 4 sahabat yang Rasulullah rekomendasi untuk mengambil qiraah Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian Al-Qur'an dari 4 sahabat.
Mu'adz ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Tadi disampaikan ilmu qiraah ya. Karena untuk ilmu tafsirnya, ahkam, wal ma'ani, ada yang lebih berilmu dari mereka yang berempat ini. Siapa itu? Tentunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, banyak yang lebih mengilmui tafsir Al-Quran daripada empat sahabat ini. Yang mengilmui ahkam Al-Quran. Jadi ada tafsir Quran, ada ahkamul Quran. Kitabnya pun dibedakan. Ya, ada kitab tafsir Quran, ada kitab ahkamul Quran. Kalau ahkamul Quran, ayat-ayat yang berisikan hukum-hukum. Ya, tidak semua ayat memang betul, tidak semua ayat dalam Al-Quran ada hukumnya. Ya, tetapi setiap ayat Al-Quran ada tafsirnya. Nah, dan tidak banyak para ulama menulis tentang ahkamul Quran. Yang terkenalnya hanya 3, punya Ibnul Arabi, ahkamul Quran punya Al-Qurtubi, Ibnul Arabi, dan Al-Jassas, ya, Al-Jassas. 3 kitab ini menjadi rujukan untuk ahkamul Quran. Ahkamul Quran Al-Qurtubi, ahkamul Quran punya Ibnul Arabi, ada Ibnul, ada alif dan lamnya, Ibnul Arabi. Karena ada juga Ibnu Arabi, ini mempunyai pemahaman telah bersatunya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang Kristen. Bersatunya Allah dengan Nabi Isa. Bersatunya Allah dengan sebagian walinya. Ya, manunggaling kaula min Gusti. Namanya Al-Hululiyah. Kalau dalam Al-Firqah, dalam pengelompokan kelompok-kelompok, adalah Al-Hululiyah. Ya, mereka yang meyakini Allah bersatu dengan sebagian wali-walinya, itu Al-Hululiyah. Yang meyakini Allah bersatu dengan seluruh alam semesta adalah Al-Ittihadiyah. Nah, kemudian jadi Ibnul Arabi, ya, pakai alif dan lam. Kemudian yang ketiga adalah Al-Jassas. Tapi untuk bidang qiraah, mereka berempat ini, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, dan Salim maula Hudzaifah. Nah, pernah ketika Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Yusuf, ada teriakan dari satu orang, enggak, bukan seperti itu Al-Quran diturunkan. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud menghampiri, aku membaca surat Yusuf seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah membenarkan bacaanku. Orang ini mengatakan tidak, bukan seperti itu diturunkan. Sedang ngobrol seperti itu, tercium bau khamr dari mulut orang ini. Jadi sedang mabuk. Nah, kemudian dia dihukum karena mabuknya. Ya, orang mabuk ngaco, ya. Nah, surah Al-Fatihah saja bisa jadi dustakan. Ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau dari sisi fisik kecil. Dari sisi fisik kecil, bahkan berdirinya beliau seperti orang yang tinggi duduk atau jongkok. Kemudian kalau memegang atau menggantungkan pedangnya sampai ke tanah. Untuk tanaman arok yang kita kenal dengan siwak, ada batang siwak yang dijual 15.000 itu yang warna coklatnya adalah akar dari pohon arok.
ada batangnya, seperti itu juga tebalnya. Itu bisa dinaiki oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ketika dinaiki oleh Abdullah ibn Mas'ud, ada angin bertiup, tersingkap betis Abdullah ibn Mas'ud. Sebagian sahabat menertawai kecil betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian tertawakan? Apakah karena kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud? Sungguh dua betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, nanti di mizan, nanti di timbangan, dua betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, ini pun sebagai dalil oleh sebagian ulama, nanti yang ditimbang pun ada orangnya. Ada yang ditimbang itu amalannya, lembaran amalannya, ada amalan itu, ada orang yang beramalnya. Ditimbang orang yang berbadan besar tidak lebih berat daripada satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Ada dua daun timbangan, ya, yang satu berisikan orang yang berbadan besar, yang satu lagi satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk, ya, satu sayap nyamuk ini jauh lebih berat daripada orang ini. Nah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, dia berada di kehidupan yang berbahagia di surga. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, fa ma'wahu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah, wa ma adraka ma hiya, kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Jadi kita perlu melakukan amalan-amalan yang dapat memperberat timbangan amal. Ya, di antaranya apa? Di antaranya zikir alhamdulillah, di antaranya zikir la ilaha illallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Kata Rasulullah, ucapan atau zikir alhamdulillah memberatkan timbangan. Zikir alhamdulillah memberatkan timbangan. Ada juga yang ditimbang itu lembaran amalnya. Seseorang diletakkan 99 gulungan lembaran amal. Satu gulungan apabila dibuka sejauh mata memandang, panjang dan lebar, isinya dosa-dosa besar yang dilakukan setiap detik atau menit orang tersebut. Diletakkan 99. Satu lagi diletakkan di daun timbangannya secari kertas yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Jauh 99 lembaran amal ini terhempas seperti kapas yang tak berberat, terhempas bandingannya dengan secari kertas la ilaha illallah. Nah, ada juga yang ditimbang itu adalah amalannya. Nah, mana dalilnya? Jadi tiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada yang ditimbang itu adalah orangnya, ada lembaran amalnya, ada amalan itu yang Allah ubah kemudian bisa ditimbang. Nah, ini Abdullah ibn Mas'ud, dua betis beliau lebih berat daripada gunung Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila baru turun ayat Al-Qur'an, beliau panggil Abdullah ibn Mas'ud, kemudian dipegang tangan Abdullah ibn Mas'ud dan ditalkinkan ayat Al-Quran yang baru turun kepada beliau. Nah, An-Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menyampaikan kepada kami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Abdul Manaf?
nama Rasulullah sampai Abdul Manaf. Nah, silakan mungkin Teddy. Kang Cucu. Coba. Nama Rasulullah siapa? Muhammad bin, siapa nama ayah beliau? Baik. Nah, Iman. Bin Abdul Manaf. Muhammad diingat ini ya. Diingat. Jadi kita harus benar-benar tahu minimal sampai Abdul Manaf. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Muhammad ibn Abdullah dikasrohkan ya. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Nah, ini nama Rasulullah SAW yang harus kita tahu paling tidak, karena yang namanya Muhammad banyak, yang namanya Muhammad bin Abdullah banyak juga ya, tapi dengan silsilah nasab seperti ini hanya Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdul Manaf. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, atau kata mereka para ulama yang mensyarah Thalathatul Usul, kita harus tahu biografi Rasulullah SAW, ya, nama beliau, di mana beliau lahir, tahun apa beliau lahir, hari apa beliau lahir, kemudian di umur berapa beliau diangkat menjadi nabi, dengan surat apa, kemudian berapa bulan kemudian beliau diangkat menjadi rasul, dengan surat apa, berapa lama beliau berdakwah di Makkah, kapan beliau Isra Mi'raj, apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya, kemudian beliau hijrah kemana, berapa lama beliau berdakwah di Madinah, tahun berapa beliau haji, tahun berapa beliau wafat. Itu semua kita harus tahu. Itu secara global saja. Ya, belum lagi perincian-perincian perjalanan dakwah beliau ya ke Taif misalnya. Ya, bagaimana peperangan yang Rasulullah SAW lalui. Ini harus tahu, wajib ya. Jadi tidak hanya sekali atau jangan kita selingan saja tahu biografi Nabi SAW, tetapi memang kita harus fokuskan. Bahkan apa yang datang dari Nabi SAW kita praktekkan di setiap kehidupan kita. Ya, itu tanda kita cinta Rasulullah SAW. Kejujuran cinta seseorang kepada Rasulullah SAW adalah dengan dia mengikuti Rasulullah SAW dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, adab makan, adab minum, adab tidur, adab memakai baju. Kalau misalnya cukur rambut, ada adabnya datang dari Rasulullah SAW. Apa bilang ke tukang cukur, Aba Uwais? Ya, nah, Masya Allah. Sebelah kanan dulu, al-aiman al-aiman. Bilang ke tukang cukur, biasa tukang cukur kan terserah dia mau sebelah mana ya. Kita bilang al-aiman al-aiman, sebelah kanan dulu, bagian kanan dulu. Itu yang Rasulullah SAW ucapkan ke tukang cukur ketika beliau mau digundul di Haji Wada. Rasulullah SAW mengatakan ke tukang cukur al-aiman al-aiman. Ya, kemudian bentuk cukuran juga. Ya, ini tanda kita mencintai Nabi SAW. Ya, menyisir,
pun ada adabnya, ada tuntunannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai yang kanan. Sangat menyukai yang kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, sepatu, kaos kaki, wa tarajjulihi, dan ketika beliau menyisir, dahulukan yang sebelah kanan. Wa tuhurihi, dan ketika beliau bersuci, mandi janabah atau berwudu. Kalau berwudu yang dahulukan sebelah kanan, yang mana dulu nih? Bagian anggota wudu yang mana yang didahulukan sebelah kanan? Ketika mencuci tangan yang sampai siku dan mencuci kaki, hanya itu saja. Kalau wajah, kumur-kumur, istinsyak, mengusap kepala, kemudian yang pertama mencuci kedua tangan di awal, itu berbarengan semuanya. Tidak mendahulukan yang kanan dari yang kiri, hanya mencuci tangan yang sampai siku dan hanya mencuci kaki yang sampai mata kaki, itu dahulukan yang kanan. Mandi janabah, begitu juga. Bahkan Rasulullah SAW ketika putri beliau wafat, Zainab, dimandikan, kata Rasulullah SAW, dahulukan yang sebelah kanan. Wa fi sya'nihi kullih, dan untuk urusan beliau yang lain, beliau suka mendahulukan yang kanan. Asy-Syaikh Albani rahimahullahu ta'ala sampai beliau mengatakan, lebih baik seorang muslim itu memakai jam tangan di sebelah kanan. Lebih baik seorang muslim itu memakai jam tangan di sebelah kanan. Ya. Karena diambil dari keumuman hadis ini. Tapi ya ini bukan mutlak ya, tidak mutlak ya, karena ada orang yang aktivitas tangan kanannya sangat aktif gitu. Jadi bisa sebentar-sebentar pecah jam tangannya. Karena saking aktifnya tangan kanannya. Syekh Mukbil pakai jam tangan sebelah kiri. Nah, kalau Syekh Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan lebih baik pakai jam tangan sebelah kanan, dan yang yang bulatnya itu, yang jamnya itu diletakkan di bawah, karena kebanyakan aku melihat orang-orang kufar itu meletakkannya di atas. Sampai seperti itunya ya Syekh Albani rahimahullah taala dalam fikih hadis-hadis yang beliau dapatkan untuk tidak menyerupai orang-orang kufar. Ya, jadi kita harus tahu cara makan, ya, makan bareng, jangan terus-terusan makan sendiri terus di rumah. Ya, kapan-kapan coba makan bareng dengan anak, dengan istri, dengan orang tua. Di sana ada adatnya beda. Berkah makan bareng sama berkah makan sendiri jelas berbeda. Ya, kemudian membersihkan sisa makanan yang ada di piring, betul-betul dibersihkan. Yang ada di tangan, kita nggak tahu di mana ya berkah pada makanan tersebut yang membuat hati kita bisa terbuka untuk menerima hidayah, yang membuat tubuh kita mudah untuk membaca Quran, untuk sholat sunnah, berkah makanan di situ. Jadi itu semua perlu dipelajari untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Ini baru amalan-amalan yang kita lakukan setiap hari ya, dari makan, dari minum, tidur, gitu juga ada adabnya tidur. Nggak langsung tidur gitu aja. Bahkan untuk tidur telungkup, tengkurap, ya, sebagian memakruhkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekaranglah memang kita pelajari satu persatu hadis Nabi SAW untuk kita bisa berakidah seperti akidahnya Rasulullah. Untuk kita bisa beribadah seperti ibadahnya Rasulullah. Untuk kita bisa bermuamalah dan berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dan berakhlak. Ya, perlu terus baca hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tanda kita betul-betul mencintai Nabi dan memang beliau lebih kita cintai daripada nyawa kita. Ya, memang ada usaha dengan itu.
belajar, bukan kalau ada waktu, enggak. Memang sediakan waktu lebih daripada kita menyediakan waktu untuk istirahat, lebih daripada kita menyediakan waktu untuk makan dan minum. Karena ilmu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum, bahkan daripada nafas. Itu diucapkan oleh para ulama. Nah, ya. Jadi enggak mengingat Nabi itu hanya setahun sekali, ya, enggak. Kita mengingat Nabi di setiap waktu, ya. Baik. Jadi ini PR ya, jelas PR-nya ya. Siapa nama Rasulullah, di mana beliau lahir, dengan apa beliau diangkat menjadi Nabi, dengan apa beliau diangkat menjadi Rasul, tahun berapa beliau Isra Mi'raj, berapa lama beliau dakwah di Makkah, berapa lama beliau dakwah di Madinah, ya, tahun berapa beliau wafat, tahun berapa beliau haji, berapa kali beliau umrah. Nah, ini yang umum-umum seperti ini harus kita kuasai. Baik. Satu lagi nih PR, yaitu siapa saja nama istri, atau orang sebutin aja nih semuanya sekarang nih, ya, siapa nama istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi itu adalah ibu kita. Kedudukan istri Nabi itu harus kita sejajarkan dengan ibu kita yang melahirkan kita. Kan aneh kalau misalnya siapa nama ibu antum? Aduh, lupa siapa namanya ya. Tunggu dulu. Kan aneh kayak gitu. Kalau nggak kenal berarti dia tidak bisa mengamalkan ayat wa azwajuhu ummahatuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin. Ibu bagi kaum mukminin. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari di hadis yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan makna ummul mukminin. Arti atau makna dari ummul mukminin yang pertama adalah tahrimun nikah. Tidak boleh dinikahi istri Nabi setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang Muslim dia tidak boleh menikahi ibu kandung dia, kan gitu? Ini pertama. Yang kedua adalah al-ihtiram, memuliakan istri-istri Nabi sebagaimana kita memuliakan ibu kita yang melahirkan kita. Kita kan tahu nama ibu kita, tahu di mana kampungnya, apa kesukaannya, gitu juga. Mensejajarkan istri-istri Nabi semuanya ada berapa sih? Ada berapa? Pak Ridwan? 9. Ada 11. 9 ketika Rasulullah wafat meninggalkan 9 orang istri, tetapi jumlah istri Rasulullah SAW ada 11. Wafat di saat Rasulullah masih hidup 2 istri beliau, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Nah, ya, PR aja tuh harus sampaikan sekarang nih. Nanti nggak dikerjain lagi PR. Jadi ini untuk antum hafal dan coba munculkan rasa cinta. Kalau memang nggak kenal siapa saja istri-istri Nabi ini, nggak akan ada rasa cintanya, Bang. Memang kayak gitu. Seseorang yang kita cintai itu akan kita telusuri. Itu fitrah manusia. Coba anak-anak muda sekarang, mereka suka dengan artis Korea, Kim Jong Il, Kim Jong Un, ya. Mereka tahu tuh ini komunis kan, ini tahu nih. Jadi itu sudah fitrah manusia. Kalau seandainya dia mencintai seseorang, dia akan apa? Telusuri orang tersebut. Ya. Nah, kita tidak akan mudah untuk memunculkan rasa cinta kita kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan para istri Nabi kalau kita tidak tahu siapa mereka. Ya, karena itu perlu beli kitab-kitab, beli buku-buku yang berisikan tentang biografi-biografi para istri Nabi. Ya, mungkin Abu Mujahid bisa lagi nanti kajian tentang sirah. Ya, mereka minta tentang sirah Abu Bakar, sirah Umar. Dengan itu muncul rasa cinta kita kepada mereka. Dan kita berharap di akhirat kita digolongkan bersama mereka. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau bersama yang kau cintai di hari kiamat. Nah, istri-istri Nabi, ya, mungkin ditulis saja ya. Istri Nabi
Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah bint Al-Khuwailid. Yang kedua, Aisyah bint Abdullah ibn Utsman. Ya, Aisyah bint Abi Bakar As-Siddiq. Yang kedua. Yang ketiga, Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Yang keempat, Hafsah binti Umar, ya. Hafsah binti Umar ibn Khattab. Yang kelima, Juwairiyah bintul Harith. Yang keenam, Zainab binti Khuzaimah. Yang ketujuh, Zainab binti Jahsh. Zainab bint Jahsh. Yang kedelapan, Sofiyah binti Huyai. Yang ke-8 ya. Yang ke-9. Yang ke-9, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah. Ummu Salamah. Yang ke-10, Ummu Habibah Ramlah bint Sufyan bint Abi Sufyan. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Yang ke-11, Maimunah bint Al-Harith. Maimunah bint Al-Harith. Setelah Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah, turun ayat tidak boleh lagi Rasulullah SAW menambah istri. Ya, tidak boleh lagi Rasulullah SAW menambah istri atau mengganti satu istri dengan wanita lain. Nah, 11 istri Nabi SAW, ya, dan yang paling Rasulullah cintai dari ke-11 istri beliau itu siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah? Siapa manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki, abuha, ayahnya. Siapa ayah Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini istri-istri Nabi ini yang terbaik, ya. At-thayyibat lit-thayyibin. Wanita pilihan Allah untuk nabi terbaiknya. Wanita-wanita pilihan Allah untuk nabi terbaiknya. At-thayyibat lit-thayyibin, kata Allah di surat An-Nur, wanita-wanita baik untuk laki-laki yang baik. Nah, ini dihafal nama-namanya tadi, kemudian nanti dibaca biografi mereka untuk menumbuhkan rasa cinta kepada mereka, karena wajib hukumnya mensejajarkan cinta kita kepada mereka dengan ibu kita yang melahirkan kita, baru kita bisa mengamalkan ayat wa azwajuhu ummahatuhum. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-shadiq, yang jelas jujur dalam berbicara, al-masduq, yang dipercayai dalam penyampaian wahyu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut rahim ibunya 40 hari bentuk nutfah. Tapi kalimat nutfah ini tidak ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalimat lafaz nutfah ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi memang maknanya seperti itu. Nanti Anda sampaikan juga ayat Al-Qur'an maknanya seperti itu. Ya. Jadi 40 penciptaan manusia, proses penciptaan manusia 40 hari berbentuk air. Ya, 40 hari berbentuk air di rahim ibu. Semakin lama semakin keruh,
semakin memerah air tersebut, ya, air di dalam perut atau di dalam rahim seorang ibu menguning, coklat, kemudian memerah, ya, sampai 40 hari. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Jadi pas di hari yang ke-40 air tadi berubah menjadi darah. Air tadi berubah menjadi darah selama 40 hari. Summa yakunu mudghah misla dhalik. Kemudian darah tadi berubah menjadi daging, mudghah. Mudghah itu qadar ma yamdughuhu al-akil, ya, sebesar daging kalau dikunyah oleh seseorang. Nah, sebesar itulah daging yang asalnya darah kemudian menjadi segumpal daging. Besarnya dikatakan mudghah sebesar seseorang menyuapkan daging ke mulutnya. Summa yursalu ilaihil malak. Nah, kemudian dikirim kepada rahim tersebut malaikat, al-malak. Satu malaikat, apa bahasa Arabnya? Malakun. Malaikat adalah jamak atau banyak malaikat. Kalau kita kan satu malaikat, malaikat ya. Mufradnya malaikat itu adalah al-malak. Apa arti malaikah? Artinya apa? Kalau Rasulullah kan utusan Allah, an-nabi yang membawa berita besar. Malaikat apa? Malaikat apa? Siapa yang mau jawab? Silakan. Apa artinya malaikat? Ada, semua itu ada artinya. Ya, dari sholat, syam, zakat, haji wal umrah, itu ada arti secara bahasanya. Al-malaikah artinya apa? Diambil dari kalimat al-ulukah. Al-malaikah diambil dari kalimat al-ulukah, artinya adalah ar-risalah, rasul, utusan. Al-malaikah ay Rasulullah, malaikatullah Rasulullah. Malaikat Allah adalah rasul Allah. Nah, di sini summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim kepadanya satu malaikat yang ditugaskan untuk fayanfukhu fihi ruh, meniupkan ruh. Ya, ini di 40 ke-3, berarti 100 hari ke-120 ya. Hari ke-120. Nah, di hari ke-120 dikirim malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala ke perut, ke rahim para ibu, dan malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menulis 4 hal. Wa yu'mar bi 4 kalimatin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengirim malaikat ke perut-perut para ibu, ke rahim-rahim para ibu, menuliskan takdir untuk janin tersebut. Ya, tulisan takdir ada 4. Takdir al-umri, takdir seumur manusia, takdir as-sanawi, takdir per tahun, takdir al-yaumi, takdir per hari, ya, ada takdir al-kul, takdir secara umum. Ya, nanti insyaallah. Nah, proses penciptaan manusia seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebut juga di surat
Al-Hajj, di surat Al-Mu'minun, dan di beberapa surat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqah, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairin mukhallaqatin linubayyana lakum wa nukiru fil arhami ma nasha'." Wahai sekalian manusia, andaikan kalian ragu tentang hari dikumpulkannya manusia, sungguh kami telah ciptakan manusia itu dari turab, dari tanah. Siapa yang Allah ciptakan dari tanah? Adam alaihi salatu wassalam. Ayah kita Adam. Barulah setelah itu diciptakan manusia dari air. Ya, dari nutfah, dari air laki-laki, dari air perempuan. Tetapi awal terciptanya Adam alaihi salatu wassalam itu dari tanah. Ya, dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sesuatu yang asalnya dari apa? Ya, sebagaimana Allah menciptakan jin dari api. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi yang selalu kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Iblis termasuk dari kalangan jin. Ya, kemudian di surat Al-Hijr, wal jan khalaqnahu min naris samum. Ya, dan jin kami ciptakan dari api. Dalam riwayat hadis datang malaikat Allah ciptakan dari nur, ya, dari cahaya. Dan manusia ayah kita Adam alaihi salatu wassalam Allah ciptakan dari tanah. Allah menciptakan makhluknya itu dengan kalimat kun. Beda Allah menciptakan ayah kita Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ayah kita Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala berkata di surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, apa yang menahanmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya, ada nilai lebih dibanding makhluk yang lain. Karena itu Allah sebut, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Berbeda dengan yang lain, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Apabila Allah menginginkan terciptanya sesuatu, maka Allah mengucapkan kun, jadilah, maka terjadi. Nah, dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu dengan tangannya itu 3 hal. Yang pertama adalah menciptakan Adam. Yang kedua menulis Taurat, yang ketiga menanam pohon di surga Aden. Diulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan tangannya itu 3 hal. Yang pertama menciptakan ayah kita Adam, yang kedua menulis Taurat, yang ketiga ya menanam pohon di surga Aden. Dengan penciptaan ayah kita Adam alaihi salatu wassalam, prosesnya dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ada nilai lebih yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada ayah kita Adam. Dan disitulah ya manusia tersempurna dari sisi fisik itu siapa? Manusia tersempurna dari sisi fisik Adam alaihi salatu wassalam. Matanya, rambutnya, ya tinggi tubuhnya. Berapa tinggi ayah kita Adam? 60 hasta. Tinggi ayah kita Adam 60 hasta. 1 hasta 30 cm ya? 60 kali 30 berapa? Berapa?
24 meter, berapa meter? Sekitar itu ya. Nah, 18 meter. Nah, dan manusia, anak-anak Adam nanti dibangkitkan di mahsyar pun akan setinggi ayah mereka Adam seluruhnya. Kecuali yang punya kiber ketika di dunia, yang takabur, yang ujub di dunia. Mereka akan dibangkitkan sebesar zarrah, sebesar semut yang lebih kecil daripada semut hitam. Allah bangkitkan mereka sebesar zarrah. Sedangkan manusia yang lain, Allah bangkitkan mereka setinggi ayah kita Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, jadi manusia tersempurna dari sisi fisik adalah Adam alaihi salatu wassalam, selain karena penciptaan beliau dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi manusia itu semakin kesini bukan semakin kaset gitunya, enggak. Semakin kesini semakin sempurna, enggak. Ya. Nabi Yusuf saja diberikan oleh Allah setengah ketampanan Adam. Masih lebih tampan Adam daripada Nabi Yusuf. Itu pun Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan Adam di dunia? Enggak di dunia. Ketika sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Waqad utiya syatrul husn. Ya, Nabi Yusuf telah diberikan di saat itu setengah ketampanan Adam alaihi salatu wassalam. Ya, hadis Mi'raj yang panjang di dalam Sahih Muslim disebutkan. Baik. Demikian pula wanita tercantik adalah ibu kita Hawa. Ya, wanita tercantik tersempurna adalah ibu kita Hawa. Kemudian datang juga riwayat ucapan dari para ulama, setengah kecantikan Hawa ada pada Sarah, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ya. Ya Yohannas, in kuntum fi raibin min al-ba'ts fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kami keluarkan kembali kalian dari tanah itu. Nanti ketika hari dibangkitkannya manusia, Allah turunkan hujan, ya, kemudian air hujan tersebut akan mengenai ajbud dhanab, tulang ekor yang tersisa dari tubuh manusia, dikubur-kubur mereka. Itulah yang membuat mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya tunas dari bijinya, jadi manusia lagi. Nah, seperti itu prosesnya. Manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah, maksudnya di awal penciptaan ayah kita Adam. Kemudian setelah itu Allah ciptakan manusia dari air yang hina, dari air yang busuk, dari air yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala sifati. Ya, manusia itu kemudian dia menjadi membangkang kepada Allah, berani kepada Allah, ya, berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Fa idza huwa khasimun mubin. Fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah. Kemudian setelah itu kami ciptakan manusia dari nutfah, dari setetes air. Thumma min 'alaqah. Kemudian menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging. Ya, di hari ke-90, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Ada yang jadi, ada yang tidak. Ya. Di hari ke-90, disitulah nama Allah Al-Musawwir pada janin terlihat.
mana guratan matanya, guratan telinganya pada hari ke-90. Ya. Nah, barulah pada hari ke-120 ditiupkan roh. Ya. Dan tidak semua air itu menjadi anak. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ma min kulli ma'ir rajul yukhlaq minhul walad." Tidak semua air tercipta darinya manusia. Maksudnya jadi manusia. Itu semua kehendak Allah. Ya, Allah yang menghendaki terjadi atau terjadinya anak dari air laki-laki dan air perempuan. Dan kita pernah mendengar hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang pendeta Yahudi bagaimana proses terjadinya anak laki-laki, bagaimana terjadinya proses anak perempuan. Kata Rasulullah SAW, "Nah, idza ala ma'ul mar'ah ala ma'ir rajul anaf insyaallah." Andaikan air perempuan dia mendominasi, ala di sini dipersisikan maknanya. Apakah mendominasi atau dia di atas daripada air laki-laki, maka dia akan menjadi anak perempuan insyaallah. Andaikan air laki-laki dia mendominasi atau di atas air perempuan, maka dia menjadi anak laki-laki insyaallah. Seperti itu kata Rasulullah SAW, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Baik. Kemudian di hari ke-120 barulah ditulis bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis rizkinya semuanya. Ya, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kemudian apakah dia akan naik turun ekonominya, rizki ditulis semuanya. Baik, nafasnya, wa ajalih, ajalnya, di mana dia meninggal, dengan apa sebab dia meninggal itu seperti apa. Baik. Terkadang ada seseorang dia tidak pernah keluar dari daerahnya, tetapi memang bukan di situ tempat dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala akan buatkan untuk dia urusan sehingga dia harus pergi ke tempat di mana dia akan meninggal. Ya, pergilah dia ke tempat tersebut dan dia meninggal di negeri itu. Ada entah itu. Nah, ada orang yang dia pergi ke satu daerah untuk takziah. Ya, kakaknya meninggal. Dia pergi ke sana. Di kuburan kakaknya itulah dia meninggal. Ya, padahal dia tidak pernah keluar dari kampungnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk takziah ke kakaknya yang baru meninggal. Pergi dia ke sana dan meninggal di kuburannya. Nah, itu ajal. Kapan waktunya, di mana tempatnya, dan sebab dia meninggal. Tidak seperti Mu'tazilah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan kalau seseorang itu meninggal karena tertabrak, karena jatuh, berarti itu belum sampai ajalnya. Nah, ini keliru. Ajal manusia sudah ditentukan kapan-kapannya, ya, dan bagaimananya. Ketika dia matinya tertabrak, ya seperti disitulah ajalnya, seperti itulah, ya, kematiannya seperti itu. Wa amalih, dan perbuatannya ditulis. Setiap gerak-geriknya ditulis. Wa syaqiyun aw sa'id. Apakah dia menjadi seorang yang merugi atau yang sengsara, atau dia akan menjadi orang yang bahagia. Ditulis semuanya. Nah, ditulisnya takdir tadi terbagi jadi 4 ya. Yang ditulis di sini oleh malaikat adalah takdir al-umri. Takdir seumur manusia. Setiap manusia semuanya ditulis takdir seperti ini. Ya, takdir al-umri. Ada takdir as-sanawi, takdir per tahun yang Allah tulis ketika malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kulli amrin hakim.
Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di malam tersebut ditulis, ditetapkan semua perkara-perkara dengan detail. Ya, ada yang kedua, yang ketiga, takdir yaumi, takdir per hari. Wa kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah menentukan urusannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah takdir al-kulli. Takdir al-kulli semua, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kataballahu maqadir khalaiq kulli syai' qabla an yakhluqa Allah qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sanah. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Awal ma khalaqallahu al-qalam, awal yang Allah ciptakan adalah qalam, kemudian Allah perintahkan qalam untuk menulis. Wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah, uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi semua di hari kiamat. Nah, ini di mana? Di Lauh Al-Mahfuz. Ini yang tidak akan berubah. Jelas ya? Beriman terhadap takdir, mengimani 4 tahap ketentuan takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah. Mengimani Allah mengilmui segala sesuatu. Kemudian ilmu Allah tersebut ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah kehendaki terciptanya sesuatu dan Allah ciptakan. Al-masyiah wal khalq. Ya, yang ketiga adalah kehendak Allah, yang keempat adalah penciptaan dari Allah. Baik. Ini iman terhadap takdir. Jadi dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah mau dan Allah menetapkan ketetapan takdir apa yang Allah mau dan ada pada Allah ummul kitab. Apa tafsir dari ayat ini? Adalah ketetapan takdir yang ada di tangan-tangan malaikat. Ini yang ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas. Di sana ada perubahan takdir. Allah hapus, Allah tetapkan. Di mana itu? Di lembaran takdir yang ada di tangan-tangan malaikat. Sedangkan yang di Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Nah, disitulah itulah jawaban untuk hadis doa bisa mengubah takdir. Di surat Ar-Ra'd ya. Nanti tadi diingat di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus ketetapan takdir apapun yang Allah mau dan apa yang Allah kehendaki ditetapkan itu ditetapkan. Tetapi itu yang ada di lembaran takdir yang di tangan-tangan malaikat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dengan ini berarti di saat janin berumur 120 hari sudah ada ruh, sudah ditiupkan ruh. Dia sudah dihukumi makhluk hidup, manusia hidup. Andaikan keguguran setelah 120 hari, di hari ke 121 mungkin atau 140 keguguran, maka dia dihukumi sebagaimana manusia, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, diakikahkan, diberi nama sebagaimana anak. Kalau keguguran di bawah 120 hari tidak dimandikan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, boleh dia tanam saja di kebun dia atau di taman dia gali, kemudian tanam yang ya ada apa istilahnya, daging itu ya, apa namanya, ya janin yang belum 120 hari itu boleh dikuburkan di mana saja karena dia masuknya adalah benda mati.
manusia itu melalui proses dua kematian dan dua kehidupan. Dua kematian dan dua kehidupan. Ya, dua kematian. Kapan itu? Sebelum dia dihidupkan. Dia asalnya apa? Benda mati. Manusia sebelum diberi ruh asalnya apa? Benda mati. Ya. Kemudian dia hidup di dunia, kemudian dia dimatikan lagi di dunia. Ya, jadi berarti apa? Ada dua kematian ya. Dua kehidupan. Hidupnya di dunia, kemudian dia dimatikan, kemudian dia dihidupkan lagi di alam barzakh. Jelas ini insyaallah. Dua kehidupan dan dua kematian. Nah, jadi hukum fikihnya demikian. Kalau janin keguguran di bawah 4 bulan, di bawah 120 hari, maka tidak ada hukum manusia. Ya, tidak ada hukum manusia. Tidak dikasih nama, tidak diakikahkan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jadi jangan harus dia ini dikuburkan di kuburan kaum muslimin, enggak. Ya, tanam aja di bawah, di dekat pohon mangga dia, di bawah, boleh. Ya. Nah, kemudian kita kembali ke hadis. Fawalladhi la ilaha ghairuh. Fawalladhi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Ya, di sini Rasulullah SAW bersumpah untuk menekankan pernyataan yang akan beliau sampaikan. Ya, boleh seseorang bersumpah untuk menekankan ucapannya. Ya, tetapi hukumnya makruh, bahkan terlarang kalau seandainya dia sering untuk bersumpah. Karena sumpah itu adalah mengagungkan nama Allah. Kalau sering dia bersumpah, ya alhamdulillah, ya ini tidak ada di negeri kita, ada orang gampang bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tapi kalau di sebagian orang-orang Arab sana, mereka itu hampir setiap ucapannya itu sumpah. Ya, apapun enggak nyambung, wallahi juga dia sebut. Demi Allah juga. Nah, yang seperti ini tidak baik. Ya, karena dia tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan kematian tinggal satu hasta. Satu hastanya orang Arab dari siku sampai ujung kuku, beda dengan satu hastanya orang Indonesia dari siku sampai pergelangan tangan. Ya, baik. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar. Maksudnya di sini bukan hakikat tinggal satu hasta, tinggal satu langkah lagi, tetapi antara dia dengan kematian sedikit lagi dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Dia melakukan maksiat, penghuni neraka. Fayadkhulaha, sehingga dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Puluhan tahun hidupnya melakukan amalan ahli surga. Sebentar lagi dia mati, tidak lama lagi dia mati, dia melakukan maksiat atau melakukan perbuatan penghuni neraka. Dia tutup umurnya dengan itu dan dia menjadi penghuni neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan ada di antara kalian yang melakukan perbuatan penghuni neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dia dan kematian tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi sudah didahului kitab, sudah tertulis di ketetapan Allah, takdir. Fayamalu bi'amali ahli jannah, dia mengamalkan amalan ahli surga. Fayadkhulaha, dia masuk ke dalam surga. Dia mati dalam keadaan beramal soleh dan dia masuk ke dalam surga. Baik.
Manusia dalam beramal terbagi menjadi 4. Dia yang melakukan amal soleh di sepanjang umur dia dan ditutup umur pun dengan amal soleh itu. Jelas ini ya? Ini yang pertama. Seseorang yang dia melakukan amal soleh di sepanjang hidup dia sampai akhir. Sampai dia mati itu. Yang kedua. Seseorang yang dia melakukan maksiat di sepanjang hidup dia sampai mati seperti itu. Ya. Dari kecil, remaja, dewasa, udah sepuh, tambah bermaksiat, sampai dia mati pun dalam keadaan dia bermaksiat. Dia menjadi penghuni neraka. Yang ketiga, barulah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Seseorang yang dia selama hidupnya atau selama hidupnya dia melakukan amalan ahli surga, hampir sampai pada kematian dia melakukan amalan penghuni neraka, maksiat, kemudian dia mati di atas maksiat itu, dia menjadi penghuni neraka. Yang keempat yang disabdakan oleh Nabi di sini, seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan maksiat sampai hampir mati, dia melakukan amalan penghuni surga, dan dengan itu dia tutup umurnya dan dia menjadi penghuni surga. Ya. Yang dua di atas itu banyak. Yang dua pertama, yang satu dan yang kedua, itu yang paling banyaknya. Dari awal dia melakukan amal soleh dan Allah takdirkan dia untuk meninggal pula di atas amal soleh. Yang kedua, itu pun banyak juga. Dia hidup dengan bermaksiat, semakin tua semakin jadi maksiat yang dia lakukan, dan dia mati dalam keadaan dia bergelimang dengan maksiat. Yang sedikit, yang dua terakhir ini, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu yang paling sedikit. Ya, yang paling sedikitnya adalah yang nomor 3. Yang paling sedikitnya adalah yang nomor 3. Seseorang yang zahirnya melakukan amalan soleh, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan melakukan maksiat. Ini yang paling sedikitnya. Dan yang lebih banyak daripada itu, yang lebih banyak daripada yang ketiga ini adalah yang keempat. Dia yang melakukan maksiat, kemudian Allah berikan dia pintu tobat, dan dia meninggal dalam keadaan dia beramal soleh. Contoh, kata Rasulullah SAW, seorang yang dia selama hidupnya melakukan amal soleh, hatama, sampai antara dia dengan kematian tinggal satu hasta, kemudian dia melakukan maksiat dan dia masuk ke dalam neraka, adalah seorang yang berperang di zaman Nabi SAW, sampai dipuji-puji oleh para sahabat. Luar biasa si fulan ini ya Rasulullah. Tidak ada celah dalam peperangan kecuali dia masuk ke sana dan dia tebas leher-leher musuh. Kata Rasulullah, dia di neraka. Para sahabat terkejut. Kok bisa ya Rasulullah? Dia berjihad dengan Nabi. Dia berada di kelompok Nabi. Dan dia memerangi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Dan tidak ada saat itu yang paling semangat untuk berperang kecuali orang ini, lebih daripada orang ini. Bahkan tidak ada celah sedikit pun di mana dia bisa masuk, dia masuk dan dia bunuh orang-orang kufar. Kata Rasulullah, dia di neraka. Terkejut para sahabat. Akhirnya sahabat yang mendengar ini terus memantau orang ini. Terus memantau orang ini. Di suatu waktu dia mendapatkan luka yang sudah tidak tahan lagi dia menahan sakit dari luka tersebut. Dengan secepatnya dia tusukkan ujung pedang ke jantungnya, bertumpu dia di ujung pedang tersebut, mati saat itu juga. Bunuh diri. Dia mati bunuh diri. Ya, nggak tahan sakit,
Dia ambil pedangnya, kemudian ujung pedangnya diletakkan di jantungnya, kemudian dia bertumpu di pedangnya tersebut, mati bunuh diri. Man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan itu dia diazab di hari kiamat. Disampaikan ke Rasulullah SAW. Ternyata si fulan seperti itu ya Rasulullah. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Dan beliau pun menyampaikan dia di neraka bukan karena dari ijtihad beliau, bukan. Wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh yang kedua adalah seseorang yang dia sudah pernah membunuh 99 nyawa. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, adakah pintu tobat untukku? Mana mungkin ada pintu tobat untukmu? Kau sudah membunuh 99 nyawa. Langsung dibantai, tanggung 100 nyawa. Ya, ini ahli ibadah, itulah kekurangannya ahli ibadah. Ada orang yang gemarnya ibadah tapi enggak ditunjang dengan ilmu. Kekurangan ilmu, dia berfatwa sembarangan. Ya, nggak ada pintu tobat untuk pembunuh, katanya seperti itu. Kemudian dia bertanya lagi kepada ulama, adakah pintu tobat untukku? Apa yang menghalangimu dengan tobat? Pintu tobat terbuka untuk siapa saja, dari dosa apa saja. Dosa terjahat di muka bumi ini adalah syirik dan kufur, itu pun Allah terima bagi yang bertobat kepadanya. Tetapi pergilah engkau ke negeri, ke satu negeri di mana di sana ada sekelompok orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau dengan mereka. Ya, tinggalkan kampung. Ini di antara sebab seseorang bisa tobat dengan nasuh, dengan jujur. Ya, dia meninggalkan temannya, tempatnya di mana dia bermaksiat. Ya. Nah, ketika dia pergi ke kampung tersebut, belum sempat dia sujud, belum sempat dia berdoa, belum sempat dia sholat, dia meninggal di jalan, ya, perjalanan mau pergi ke kampung tersebut. Sebenarnya masih jauh ini, ya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Kemudian datang malaikat, ukur mana yang lebih dekat, maka ambil oleh malaikat itu. Sebenarnya masih jauh jalan menuju ke tempat kampung di mana orang-orang beribadah itu. Masih jauh, lebih jauh dibanding perjalanan dia dari kampungnya. Tetapi Allah dekatkan. Hanya beda 1 jengkal. Lebih dekat ke kampung yang dia tuju. Seperti itu. Ini alam semesta ini Allah yang memilikinya. Allah bisa mendekatkan, Allah bisa menjauhkan. Nah, ketika diukur oleh malaikat tersebut hanya bedanya 1 jengkal. Taib. Maka dia menjadi penghuni surga. Taib. Kemudian juga ada sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya ketika perang. Ya, masuk Islamnya ketika perang. Kemudian sahabat ini langsung dia berperang melawan musuh-musuh Allah sampai terbunuh. Belum pernah sujud 1 kali sujud pun selama hidupnya dia di atas kekufuran. Ya, baik. Nah, kita tidak tahu apa ketetapan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, jangan kita ujub dengan amal soleh kita, dengan ilmu kita, dengan kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berikan. Jangan ujub, kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Yang dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, kok bisa? Mungkin kita bertanya, kok bisa ada orang yang sekian tahun, berpuluh tahun dia melakukan amal soleh, ternyata matinya dalam keadaan dia bermaksiat? Bukankah amal soleh melahirkan amal soleh yang berikutnya? Kan seperti itu. Amal soleh akan melahirkan amal soleh yang berikutnya. Seperti duduknya kita di majelis ini, di masjid ini karena amal soleh yang kita lakukan sebelumnya. Ada kemudahan dari Allah yang dengan itu kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang berikutnya. Demikian pula maksiat itu karena maksiat yang dilakukan sebelumnya dan akan terus melahirkan maksiat yang berikutnya kalau dia tidak bertobat dari maksiat tersebut. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu membawa seseorang untuk berbuat maksiat. Terus seperti itu. Ya, sampai dia bertobat dari maksiat yang sebelumnya, barulah terputus. Nah, jawabannya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fima yabdu linnas." Fima yabdu linnas. Orang tersebut melakukan amal soleh yang terlihat oleh manusia. Isi hati kita siapa yang tahu? Hanya Allah. Malaikat pun nggak tahu. Yang tahu isi hati seorang hanya Allah. Karena riya yang ada pada hatinya ketika dia melakukan amal soleh, zahir di mata manusia dia melakukan amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, zahir amal soleh. Hati riya, hati sum'ah, untuk dikatakan qari, untuk dikatakan ustadz, untuk dikatakan alim, untuk dikatakan dermawan, donatur, untuk dikatakan mujahid, pahlawan, pemberani. Awal mentusa'ar bihinnar, yang pertama kali panggang dalam api neraka adalah qari'ul Quran, yang baca Quran, yang mengeluarkan uangnya, ya, zahirnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pergi berjihad, zahirnya dia berperang di jalan Allah, tetapi justru niatannya untuk dibilang qari, hafid, alim, dan sudah disebut ketika di dunia ustadz fulan, qari fulan, hafid fulan, sudah disebut, sekarang bawa ke neraka. Donatur ini, muhsinin ini, karim, orang dermawan, sudah disebut di dunia, sekarang bawa ke neraka. Yang satu lagi mujahid, sudah disebut pahlawan besar, syahid, jari, pemberani, suja', sudah disebut di dunia, sekarang bawa ke neraka. Riya fima yabdu linnas, kata Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keburukan hatinya dengan dia akhiri hidupnya dengan melakukan maksiat, sehingga dia menjadi penghuni neraka. Nasallallahu alaihi. Ya. Jangan merasa ujub. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap terus berdoa. Para ulama di syarah hadis ini yang anak-anak dengar beberapa, mereka mengingatkan kita banyak berdoa husnul khatimah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu akhir hidup kita itu seperti apa. Apakah seperti ini? Na'udzubillah. Ya. Kita minta husnul khatimah ya Rabb. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon husnul khitam, akhir yang baik. Dan jangan kau wafatkan kami ya Allah dalam keadaan kecuali dalam keadaan engkau telah ridho kepada kami. Dan kita minta diwafatkan di saat terbaiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat paling ikhlasnya kita dalam beramal, di saat kita melakukan yang terbaiknya di hadapan Allah, Allah ridho kepada kita, Allah terima ruh kita, Allah terberat mizan kita, disitulah kita minta diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini pula sebagai dalil, jangan seorang pun berputus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi dosa apapun yang dia lakukan, Allah ampuni dia. Ya, kita tidak tahu. Ya, terkadang ada satu perbuatan, satu ucapan yang membuat ridho Allah kepada pelaku maksiat tersebut sehingga Allah gugurkan dosa-dosanya. Seperti seorang wanita pezina yang dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah cabut kemudian hawa nafsu maksiat dalam hatinya dan dia menjadi wanita yang salihah, dia tutup umurnya dengan seperti itu. Ya. Nah, dengan itu kita tidak bisa memastikan seseorang ini di surga, ini di neraka. Jelasnya tidak boleh kita melihat ada saudara kita wafat, mungkin zahirnya muslim. Ya, zahirnya muslim. Jelas zahirnya muslim. Tapi kita tidak bisa pastikan dia di surga, kan gitu? Karena yang tahu isi hati dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa juga pastikan mereka yang mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan bunuh diri, kita pastikan neraka. Walaupun memang ada ancaman. Hadis-hadis ancaman mereka yang mati dalam keadaan bunuh diri untuk dia azab, kan seperti itu. Kita tidak tahu, bisa jadi ada perbuatan atau ucapan dia yang menurunkan ampunan Allah untuk dia. Ada dua orang berteman di Bani Israel, sejak kecil berteman. Ya. Ketika tumbuh dewasa, yang satu pelaku maksiat, yang satu lagi ahli ibadah. Setiap hari
setiap ketemu ahli ibadah ini selalu menasihati temannya pelaku maksiat. Tobat pada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Dia diam, pelaku maksiat ini pertama diam, tapi karena terlalu sering dikasih tahu, dinasihati, dia bilang, engkau bukan malaikat pencatatku, kau jangan urus aku lagi. Ya, qadarullah terucap oleh ahli ibadah ini, wallahi la yaghfirullahu lah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ucap kemudian mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada kepada ahli ibadah ini. Man hadzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira fulan. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Ya, kelancangan. Berani mengatasnamakan Allah untuk tidak mengampuni fulan. Allah, ya Allah, ampuni si fulan. Ya Allah, jangan ampuni si fulan. Kayak gitu. Seakan-akan dia di atas Allah. Ya. Siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan mengampuni si fulan. Aku telah ampuni dosa-dosanya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Bawa orang ini ke neraka. Ahli ibadah dibawa ke neraka. Karena sumpahnya tadi. Satu ucapan bisa merusak amalan seorang. Rubba kalimatin, ya, alqahar rajul la yulkilaha balan yudkhiluhu finnar 70 kharifa. Satu kalimat terkadang tidak disadari oleh seorang, dia ucapkan, dia tidak peduli apa yang dia ucapkan, itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka 70 tahun kedalamannya. Ab'ad minal masyriq wal maghrib. Dalam riwayat yang lain, sejauh timur dan barat. Nasallallahu alaihi wasallam. Satu kalimat terkadang. Ya, jadi jangan ujub, jangan takabur, jangan putus asa, jangan kecil hati untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal amr bil khawatim. Semua itu tergantung akhirnya. Nah, dan terus minta husnul khitam. Terus minta husnul khatimah. Baik di akhir hidup, ya. Barakallahu fikum. Dan juga perbanyak untuk mengucapkan la ilaha illallah di saat kita lapang, agar itu pula lah yang kita ucapkan di saat sakaratul maut. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, nasallallahu at-taufiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Allahumma amin ya rabb. Baik. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.